Hari itu mentari bersinar malu-malu di balik langit mendung. Di sebuah sudut kota yang terlupakan, sebuah bangunan tua berdiri lusuh di antara deretan kios dan toko kelontong. Bangunan itu adalah perpustakaan umum, tempat yang hampir tak pernah disinggahi siapapun kecuali satu sosok. Risa, seorang perempuan muda berusia 24 tahun dengan rambut panjang dikuncir sederhana dan pakaian yang selalu sama dari hari ke hari. Risa bukan pustakawan sungguhan. Ia hanya lulusan SMA yang diterima bekerja sebagai penjaga perpustakaan karena tak ada orang lain yang mau. Gajinya pun tak seberapa. Tapi di tempat sunyi itu, Risa menemukan dunianya. Ia mencintai aroma buku tua, suara lembut kertas yang dibalik, dan keheningan yang membiarkannya berpikir. Selamat pagi, buku-buku, sapanya seperti biasa sambil membuka pintu perpustakaan yang engselnya sudah berkarat. Tak ada pengunjung pagi itu. Seperti biasanya. Ia mulai menyapu lantai, menata rak buku, lalu duduk di meja resepsionis. Di sela waktu kosongnya, ia membaca apapun yang bisa ia jangkau, tentang pendidikan, kepemimpinan, sejarah, bahkan ekonomi. Ia belajar dari halaman-halaman yang seolah menjadi universitas pribadinya. Di rumah, ia tinggal bersama ibunya yang lumpuh karena stroke ringan. Ayahnya telah lama meninggal. Mereka menempati rumah kecil berdinding tripleks di pinggiran kota. Tapi lebih dari sekadar menjaga perpustakaan dan mengurus ibu, Risa punya rutinitas yang sangat jarang diketahui orang, mengajar anak-anak jalanan. Setiap sore selepas bekerja, Risa akan bergegas menuju sebuah gubuk reot di belakang pasar. Gubuk itu dulunya bekas kandang ayam milik tetangga yang sudah pindah. Ia bersihkan dan ubah jadi kelas sederhana dengan papan tulis kecil, tikar robek, dan tumpukan buku-buku sumbangan. Anak-anak kecil dari berbagai sudut kota datang ke sana. Ada yang anak pemulung, ada yang yatim piatu, dan ada yang sudah berhenti sekolah karena tak mampu bayar seragam. Hari ini kita belajar menghitung uang, ya, kata Risa sambil tersenyum, meski tubuhnya lelah seharian bekerja. Bu Risa, kalau kita bisa sekolah tinggi, kita bisa jadi dokter? Tanya Ilham, bocah 7 tahun dengan mata penuh harapan. Bisa, Nak. Asal kamu mau belajar dan tetap baik hati, jawab Risa, menahan air mata yang nyaris tumpah. Karena jauh di dalam hatinya, ia sendiri tak yakin apakah dunia akan semudah itu untuk anak-anak seperti mereka. Banyak orang mencibir Risa. Ngurusin anak orang di kandang ayam? Mending kerja di pabrik, jelas gajinya. Sok jadi guru padahal cuma lulusan SM. Gadis itu buang-buang waktu. Tapi Risa hanya diam. Ia tahu, di balik hinaan itu, ada anak-anak yang menunggunya setiap sore dengan wajah penuh antusiasme. Dan itu cukup menjadi bahan bakarnya. Di malam hari, ketika ibunya telah tidur, Risa membuka buku catatannya. Di sana, ia menuliskan mimpi-mimpinya. Membangun sekolah gratis untuk anak jalanan. Membuktikan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, bukan hanya yang punya uang. Tulisan itu ia hias dengan gambar rumah kecil, pepohonan, dan anak-anak tersenyum. Tangannya gemetar saat menulis, bukan karena lelah, tapi karena harapan yang terlalu besar untuk pundaknya. Suatu hari, saat sedang membaca buku tentang psikologi anak, seseorang masuk ke perpustakaan. Langkahnya ringan, berpakaian rapi, membawa ransel. Risa terkejut karena biasanya tak ada pengunjung di pagi hari. Selamat pagi, Kak. Boleh bantu cari buku tentang pendidikan anak jalanan? Tanyanya dengan sopan. Risa tersenyum ramah. Tentu. Ikuti saya. Ia menunjukkan rak yang isinya sudah hampir usang. Pria itu mengambil beberapa buku dan duduk di pojok ruangan. Namanya Aditya. Belakangan Risa tahu, ia adalah relawan dari komunitas baca yang sedang mengumpulkan data untuk proyek sosial. Tapi Risa tidak tahu, Aditya adalah putra tunggal dari pemilik yayasan pendidikan ternama. Ia sengaja menyamar untuk memahami kondisi lapangan. Mereka mulai sering berbincang. Aditya heran dengan banyaknya buku yang sudah dibaca Risa. Ia kagum karena pengetahuan Risa setara mahasiswa semester akhir. Bahkan dalam diskusi tentang metode pengajaran, Risa bisa menjawab dengan bijak. Kenapa kamu nggak kuliah, Ris? Tanya Aditya suatu hari. Risa tertawa pelan. Karena nasi bungkus lebih penting dari SPP. Aditya terdiam.
Di balik candaan itu, ia melihat keteguhan yang jarang ia temui. Sore itu, seperti biasa, Risa menuju gubuk kecilnya. Tapi kali ini, Aditya mengikutinya diam-diam. Dari kejauhan, ia menyaksikan bagaimana Risa mengajar anak-anak dengan penuh semangat, bahkan ketika hanya menggunakan papan tulis kayu dan kapur lusuh. Ini luar biasa, bisik Aditya dalam hati. Ia pulang dengan kepala penuh rencana. Sementara itu, tekanan dari lingkungan makin menjadi. Warga sekitar mulai merasa risih karena anak-anak jalanan berkumpul di dekat pemukiman mereka. Gara-gara Risa, tempat ini kayak panti sosial. Nanti banyak maling. Anak-anak jalanan itu cuma bikin rusuh. Mending bubarin aja tempat belajar itu. Namun Risa tetap bertahan. Ia tak peduli cibiran. Ia hanya peduli pada anak-anak yang menatapnya penuh harapan setiap sore. Suatu malam, ibunya batuk hebat. Risa meninggalkan mimpinya sejenak untuk merawat sang ibu. Ia membeli obat dari hasil menyisihkan uang makan siangnya. Kadang, ia hanya makan 1 kali dalam sehari agar cukup membeli kapur tulis dan buku tulis bekas untuk anak-anak. Di saat-saat sepi seperti itu, Risa hanya bisa menangis dalam diam. Ia tahu ia bukan siapa-siapa. Tapi ia yakin Tuhan tidak pernah tidur. Ia percaya, satu hari nanti, seseorang akan melihat perjuangannya. Dan jika tidak pun, ia tak menyesal. Karena hidupnya sudah ia isi dengan sesuatu yang berarti. Sementara itu, Aditya mulai merancang sesuatu. Ia memotret gubuk tempat belajar itu. Ia merekam diam-diam Risa mengajar dengan penuh cinta. Ia tunjukkan semua itu kepada ayahnya. Lihat, ayah, ini perempuan yang harus kita bantu. Sang ayah semula meremehkan. Tapi saat melihat wajah anak-anak yang begitu gembira belajar, melihat semangat seorang perempuan muda tanpa gelar tapi penuh jiwa, hatinya luluh. Kita lihat sampai di mana tekadnya. Kalau dia tetap bertahan, ayah akan bantu. Hari mulai gelap. Hujan turun perlahan. Di dalam gubuk reot yang bocor, Risa berdiri di depan papan tulis, menggambar pelangi dengan kapur warna-warni. Kalau hujan ini reda, akan muncul pelangi. Dan kalau kalian tetap belajar, kalian bisa jadi pelangi bagi orang lain. Anak-anak bertepuk tangan. Mereka tak tahu, perempuan yang berdiri di depan mereka sedang berjuang bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk mimpinya yang dianggap tak masuk akal oleh dunia. Tapi Risa tak gentar. Karena ia tahu, mimpi tak butuh pengakuan orang lain, ia hanya butuh keyakinan yang tak padam. Undang ke reuni kecil bersama teman-teman SMA-nya. Awalnya ia ragu untuk datang, namun setelah berkali-kali ditelepon oleh Winda, salah satu sahabat lamanya, ia akhirnya setuju. Reuni diadakan di sebuah kafe mewah di pusat kota. Risa datang dengan baju terbaik yang ia punya, gamis sederhana berwarna biru laut, sepatu datar yang mulai aus, dan tas kecil yang dulu ia beli dari pasar loak. Sesampainya di sana, matanya langsung disambut oleh barisan mobil mahal yang berjejer di tempat parkir. Audi, BMW, bahkan Mercy, semuanya terpampang mewah seperti pajangan kesuksesan. Ia menarik napas dalam. Aku di hari Minggu itu, Risa di sini bukan untuk pamer. Aku hanya ingin menyambung silaturahmi, gumamnya pelan. Saat masuk ke dalam kafe, suasana langsung berubah. Beberapa pasang mata melirik ke arahnya. Beberapa menahan tawa. Beberapa lagi memelototi penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Risa, seru Winda sambil tersenyum lebar, menghampirinya dan memeluknya. Namun di belakang Winda, ada Nadia, mantan ketua kelas yang kini sukses sebagai pebisnis. Ia menyipitkan mata, lalu terkikik pelan. Ya ampun, Riz, kamu masih kayak zaman SMA ya? Enggak ada bedanya, ujarnya sambil tertawa, lalu meneguk kopinya yang tersaji dalam cangkir porselen. Yang lain ikut tertawa, sebagian menahan tawa dengan pura-pura batuk. Kerja di mana sekarang, Riz? Tanya Dedi, yang dulu biasa duduk sebangku dengannya. Aku kerja di perpustakaan umum, sambil ngajar anak-anak putus sekolah di daerah belakang pasar, jawab Risa tenang. Tawa mereka meledak. Ngajar anak jalanan? Serius kamu? Aduh, Riz, hidup itu bukan sinetron. Anak jalanan enggak bakal jadi siapa-siapa. Kamu terlalu idealis. Udahlah, kerja bener aja. Yang pasti-pasti,
Coba kayak kita ini, jadi manajer, dosen, punya usaha. Itu baru nyata. Risa hanya menunduk. Bukan karena malu, tapi karena menahan diri agar tak mengatakan hal yang menyakitkan. Ia tahu, mereka melihat dunia dari kacamata berbeda. Ia tak bisa menyalahkan mereka, tapi ia juga tak akan mengizinkan siapapun mematikan nyala hatinya. Kalau aku boleh milih, ucap Nadia sambil menyisir rambut panjangnya, lebih baik bantu diri sendiri dulu sebelum sok jadi pahlawan. Winda mencoba menengahi, udah jangan ngejek. Risa punya caranya sendiri buat bermanfaat. Namun Nadia tertawa kecil. Ya, silakan saja. Tapi jangan sampai kelamaan bermimpi. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Risa tersenyum, meski hatinya terasa perih. Tapi ia tak ingin membela diri. Ia sudah terbiasa menjadi berbeda. Malamnya, Risa duduk di depan gubuk tempat ia biasa mengajar. Angin malam membawa hawa dingin yang menggigit. Namun hatinya lebih dingin karena kata-kata teman-temannya masih terngiang. Kamu terlalu idealis. Bantu diri sendiri dulu. Hidup bukan sinetron. Ia menatap papan tulis kecil di dalam gubuk. Perlahan, ia mengambil kapur dan menulis satu kalimat besar. Anak jalanan hari ini, pemimpin masa depan. Air matanya menetes. Bukan karena patah semangat, tapi karena semakin kuat keinginannya untuk membuktikan bahwa mereka salah. Keesokan harinya, hujan turun deras. Beberapa anak tetap datang ke gubuk belajar, pakaian mereka basah kuyup. Tapi mata mereka penuh semangat. Bu Risa, ini PR yang kemarin, kata Adit sambil menyerahkan kertas yang sudah agak basah. Kita belajar bahasa Inggris, ya. Hari ini kita belajar menyusun kalimat. Ya, sorak mereka. Meski hujan bocor dari atap gubuk, Risa tetap mengajar dengan senyum. Ia tahu, inilah alasan kenapa ia harus kuat. Inilah bukti bahwa meski orang lain mencibir, hasilnya nyata. Ada anak-anak yang bisa membaca, bisa menulis, bisa bermimpi kembali. Beberapa hari setelah reuni itu, Aditya datang lagi ke perpustakaan. Kali ini, ia membawa buku baru, serta sebuah amplop coklat. Ini buku-buku untuk kamu dan anak-anak. Dan ini, katanya sambil menyerahkan amplop, sedikit bantuan untuk renovasi gubuk belajarnya. Dari komunitas kami. Risa menolak dengan halus. Maaf, aku nggak biasa terima uang. Tapi ini bukan sedekah, Risa. Ini investasi. Kami percaya kamu bisa membuat perubahan, jawab Aditya sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Risa merasa ada yang melihat perjuangannya bukan sebagai kegilaan, tapi sebagai langkah besar. Beberapa bulan berlalu. Gubuk itu kini sedikit lebih kokoh. Ada papan tulis baru, karpet tipis, dan lampu solar sel. Semua karena bantuan dari komunitas Aditya, serta kerja keras Risa yang juga membuka les privat malam hari untuk menambah uang operasional. Namun cibiran dari lingkungan tetap ada. Lihat tuh, makin banyak anak jalanan mondar-mandir. Gang jadi kotor. Cewek itu aneh. Ngerasa jadi guru padahal bukan siapa-siapa. Risa hanya diam. Ia tak ingin membalas. Ia tak punya waktu untuk meladeni kata-kata yang tak menghasilkan apa-apa. Ia hanya terus bekerja. Mengajar. Membaca. Menyemangati anak-anak. Menyapu lantai perpustakaan. Mengurus ibunya. Mengisi hidup dengan hal-hal kecil yang berarti. Sampai suatu hari, Aditya datang lagi dengan kabar mengejutkan. Aku sudah diskusi dengan yayasan ayahku. Kami ingin mendirikan sekolah alternatif untuk anak-anak putus sekolah. Dan kami ingin kamu yang memimpinnya. Risa terdiam. Matanya membelalak. Tapi, aku bukan siapa-siapa. Aku enggak punya gelar. Kami enggak butuh gelar. Kami butuh orang yang benar-benar peduli dan tahu medan. Dan itu kamu. Risa menangis hari itu. Bukan karena sedih, tapi karena ternyata mimpinya mulai menyentuh kenyataan. Beberapa minggu kemudian, Risa berdiri di depan lahan kosong tak jauh dari gubuk belajarnya. Di sana, akan dibangun sekolah sederhana, dengan 2 ruang kelas, perpustakaan mini, dan lapangan kecil. Bukan mewah, tapi lebih dari cukup. Namanya akan menjadi Sekolah Harapan Pelangi. Dibangun dari tekad, bukan kekayaan.
Didirikan dari ketulusan, bukan gengsi. Dan dirintis oleh seorang perempuan yang dulu dikira hanya penunggu perpustakaan. Saat peletakan batu pertama, Risa mengundang anak-anak didiknya dan beberapa warga sekitar. Meski banyak yang masih mencibir, sebagian mulai menghormatinya. Winda, sahabat SMA-nya, juga datang. Ia menatap Risa dengan mata berkaca-kaca. Maaf ya, Riz. Dulu aku diam aja waktu mereka ngejek kamu. Tapi sekarang aku bangga banget. Kamu luar biasa. Risa memeluk Winda. Aku nggak pernah marah. Aku cuma ingin membuktikan kalau mimpi itu milik siapa saja. Di malam hari, Risa menulis lagi di buku mimpinya. Ketika dunia mencemooh langkahku, aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku menjawab dengan hasil. Aku tidak butuh panggung, aku hanya ingin menyalakan cahaya untuk yang tertinggal dalam gelap. Ia menutup bukunya, menatap langit yang cerah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ia tak lagi sendiri dalam perjuangan. Hari itu, langit cerah seperti ikut merayakan kebahagiaan Risa. Setelah bertahun-tahun hanya bermimpi dalam diam, kini sekolah yang ia cita-citakan berdiri nyata di hadapannya. Bangunan sederhana dengan tembok semen abu-abu dan atap seng biru itu diberi nama Sekolah Harapan Pelangi. Risa berdiri di depan gerbang kecil yang masih terbuat dari kayu. Ia menatap papan nama sekolah yang dipaku sederhana di atas pintu. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang tak bisa dibendung. Di halaman sekolah, belasan anak-anak jalanan dan putus sekolah berlarian sambil tertawa. Dulu mereka bahkan tak tahu cara menulis nama sendiri. Kini, mereka bisa menyusun kalimat, berhitung, membaca puisi, bahkan mulai bermimpi tentang masa depan. Bu Risa, teriak Intan, bocah perempuan berumur 9 tahun yang dulu pemalu. Hari ini kita belajar menggambar, ya? Risa tersenyum lebar. Boleh, asal sudah selesai PR-nya dulu. Mereka tertawa bersama, dan suasana sekolah itu lebih hangat dari sekolah manapun yang pernah ia datangi. Risa tak bekerja sendiri. Setelah Sekolah Harapan Pelangi mulai dikenal, beberapa relawan mulai datang. Ada mahasiswa yang ikut mengajar di akhir pekan, ada ibu-ibu rumah tangga yang membantu menyiapkan makanan ringan, bahkan beberapa warga yang dulunya mencibir kini mulai membantu. Namun jalan menuju perubahan tidak selalu mulus. Suatu hari, saat sedang mengajar, seorang pejabat dari kelurahan datang. Namanya Pak Roni. Ia membawa ekspresi serius dan didampingi 2 petugas Satpol PP. Selamat siang, Bu Risa. Kami dapat laporan bahwa sekolah ini belum punya izin operasional resmi. Kami harus mengeceknya. Risa terkejut. Ia memang belum menyelesaikan seluruh prosedur legal, karena selama ini fokus pada pembangunan dan pengajaran. Apa ini akan ditutup, Pak? Tanyanya pelan. Kami tidak ingin menutup. Tapi harus ada prosedur. Kami beri waktu 2 minggu untuk melengkapi izin. Jika tidak, kami akan beri surat peringatan. Setelah mereka pergi, Risa terduduk lemas di teras sekolah. Anak-anak mendekat, bertanya, "Sekolah kita kenapa, Bu?" Risa memeluk mereka. "Sekolah kita akan tetap ada. Ibu janji." Hari-hari berikutnya, Risa sibuk mengurus legalitas sekolah. Ia belajar dari internet, bertanya pada komunitas pendidikan, hingga bolak-balik ke kantor kelurahan dan dinas pendidikan. Tak jarang ia dipersulit, dianggap tak layak karena bukan lulusan sarjana. "Maaf, Bu Risa," kata salah satu staf dinas. "Kalau Anda tidak punya latar belakang pendidikan formal sebagai guru, Anda hanya bisa mengelola, bukan mengajar." Risa hanya mengangguk. Ia tak marah, tapi ia tahu perjuangannya masih panjang. Ia akhirnya menunjuk relawan lulusan pendidikan untuk menjadi kepala program pembelajaran, sementara dirinya menjadi pengelola dan mentor. Dengan langkah ini, izin operasional akhirnya disetujui. Sekolah Harapan Pelangi resmi terdaftar sebagai lembaga pendidikan non-formal yang diakui pemerintah. Nama sekolah Risa mulai dikenal luas. Sebuah media lokal menulis artikel tentangnya dengan judul "Wanita Penjaga Perpustakaan Bangun Sekolah untuk Anak Jalanan, Ketulusan yang Mengubah Masa Depan." Artikel itu viral. Banyak yang terinspirasi. Donasi pun mulai mengalir. Seorang arsitek muda bahkan menawarkan renovasi sekolah secara gratis.
Beberapa perusahaan lokal menyumbang buku dan komputer bekas. Namun bersamaan dengan ketenaran, juga datang suara-suara sumbang dari masa lalu. Nadia, teman SMA-nya yang dulu mencibir, menulis status di media sosial. Zaman sekarang, yang sok peduli malah dapat pujian. Padahal cuma ngumpulin anak jalanan. Miris, publik gampang banget terharu. Komentarnya direspons oleh orang-orang yang mengenal masa lalu mereka. Bukannya itu temanmu, Riz? Tanya Winda. Iya, jawab Risa sambil tersenyum. Biarkan saja. Aku nggak hidup dari pujian atau hinaan. Aku hidup dari hasil nyata. Sementara itu, Aditya semakin sering datang ke sekolah. Ia membantu membuat sistem administrasi dan manajemen sekolah. Suatu sore, saat mereka duduk di teras sekolah memandangi matahari terbenam, Aditya berkata, Risa, kamu tahu nggak? Banyak orang bisa membangun gedung, tapi hanya sedikit yang bisa membangun jiwa. Dan kamu sudah membangkitkan banyak jiwa yang dulunya mati rasa. Risa tertawa kecil. Aku cuma melakukan apa yang bisa aku lakukan. Aditya menatapnya dalam. Tapi kamu berbeda. Dan aku ingin terus melihat perubahan itu bersamamu. Risa terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Kata-kata itu terdengar sangat dalam. Namun sebelum ia bisa menjawab, anak-anak datang menghampiri mereka sambil membawa kertas berisi gambar sekolah impian. Bu Risa, ini gambar sekolah masa depan kita. Mereka berdua tertawa, dan percakapan mereka terhenti oleh suara anak-anak yang riang. Beberapa bulan kemudian, Sekolah Harapan Pelangi membuka kelas keterampilan, menjahit, membuat kerajinan dari daur ulang, serta kursus komputer dasar. Anak-anak remaja mulai mendapatkan penghasilan dari hasil karya mereka. Bahkan ada yang mulai membuka toko online kecil-kecilan. Media nasional datang meliput. Pemerintah kota mulai melirik dan menjadikan sekolah Risa sebagai contoh pendidikan komunitas. Namun yang paling membuat Risa terharu adalah saat Dini, murid pertamanya yang dulu bahkan tak tahu membaca, kini berdiri di depan kelas dan mengajar adik-adiknya. Bu Risa, katanya saat kelas usai, aku nggak tahu hidupku akan jadi apa kalau nggak ketemu ibu. Aku mau jadi guru, kayak ibu. Risa menahan air mata. Kamu akan jadi guru yang lebih hebat dariku, Din. Tahun kedua, Sekolah Harapan Pelangi memperluas bangunan dengan bantuan CSR dari beberapa perusahaan besar. Ada taman kecil, perpustakaan mini, dan ruang kreativitas. Risa kini bekerja sama dengan dinas sosial untuk menjangkau lebih banyak anak jalanan. Sementara itu, undangan seminar dan penghargaan mulai berdatangan. Risa diundang berbicara di forum-forum pendidikan alternatif, bahkan pernah diminta menjadi pembicara di universitas yang dulu menolaknya karena tak punya uang kuliah. Ironis? Mungkin. Tapi Risa tidak membalas dengan kesombongan. Dalam pidatonya di depan mahasiswa, ia berkata, "Dulu saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang lulusan SMA yang suka membaca dan mengajar anak-anak di gubuk kecil. Tapi saya percaya, jika kita tak bisa jadi orang hebat, jadilah orang yang berguna. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan karena gelar, tapi karena ketulusan hati." Tepuk tangan bergemuruh. Pada ulang tahun ketiga Sekolah Harapan Pelangi, digelar perayaan kecil-kecilan. Warga sekitar, relawan, dan beberapa tokoh pendidikan hadir. Anak-anak tampil membacakan puisi, menari, dan memainkan drama pendek. Risa berdiri di depan panggung kecil dengan air mata bahagia. Dulu aku dicibir. Disebut terlalu mimpi. Dikatakan tak realistis. Tapi lihatlah hari ini, kita semua membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Usai acara, Aditya membawa Risa ke taman belakang sekolah yang sudah dihias lampu gantung. Risa, katanya pelan, dari dulu aku mengagumimu. Bukan karena sekolah ini, tapi karena hatimu. Aku ingin mendampingi langkahmu selamanya. Bukan cuma sebagai mitra kerja, tapi sebagai pasangan hidup. Risa menatapnya. Air matanya jatuh. Aku juga pernah berharap, tapi aku takut. Takut apa? Takut kehilangan arah kalau mencintai manusia, sementara selama ini aku hanya bertumpu pada mimpiku. Aditya menggenggam tangannya. Cinta bukan penghalang mimpi, Risa. Cinta adalah bahan bakarnya. Risa tersenyum.
Untuk pertama kalinya, ia mengizinkan hatinya membuka lembaran baru. 3 tahun setelah Sekolah Harapan Pelangi berdiri, 5 murid pertamanya lulus ujian penyetaraan dan masuk ke perguruan tinggi melalui beasiswa. Beberapa dari mereka kini menjadi pengajar sukarela di sekolah itu. Sementara itu, Risa dan Aditya menikah sederhana di taman sekolah, disaksikan oleh anak-anak yang ia ajar. Tidak ada pesta mewah, tapi ada haru yang tak bisa diukur dengan materi. Di hari pernikahannya, Nadia datang diam-diam dan duduk di kursi belakang. Setelah acara, ia menghampiri Risa. "Aku iri. Tapi aku juga malu. Dulu aku mencibir kamu. Sekarang aku cuma bisa kagum." Risa menggenggam tangannya. "Aku nggak pernah menyimpan dendam. Tapi kalau kamu ingin ikut membantu sekolah ini, aku akan sangat senang." Sejak hari itu, Nadia jadi donatur tetap dan bahkan membuka pelatihan bisnis kecil-kecilan untuk anak-anak remaja di sekolah itu. Di penghujung hari, Risa duduk bersama Aditya di teras rumah kecil mereka yang bersebelahan dengan sekolah. Suara anak-anak tertawa dari dalam kelas terdengar seperti simfoni kebahagiaan. "Aku nggak percaya, dulu aku cuma penunggu perpustakaan," gumam Risa. "Tapi kamu membaca dunia dari balik buku. Dan sekarang kamu menulis dunia baru untuk anak-anak itu," jawab Aditya. Risa menatap langit. Ia tersenyum. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Masih banyak anak yang butuh bantuan. Masih banyak mimpi yang harus diwujudkan. Tapi kini ia tak lagi sendiri. Ia punya sekolah, punya suami, punya komunitas, dan yang paling penting, punya dunia yang ia ciptakan dari ketulusan. Pagi itu, matahari bersinar lembut, seolah tak ingin menyengat anak-anak yang sedang bermain di halaman Sekolah Harapan Pelangi. Udara segar bercampur tawa riang memenuhi seluruh sudut bangunan sederhana yang kini telah tumbuh menjadi rumah belajar sejati. Di salah satu sudut taman bacaan, Risa sedang duduk sambil menandai laporan perkembangan siswa. Wajahnya tenang, namun pikirannya melayang jauh. Meski sekolah berjalan dengan baik, ada satu hal yang masih menjadi bayangan masa lalunya, keluarganya sendiri. Sudah bertahun-tahun ia tidak pulang ke rumah orang tuanya. Bukan karena tidak rindu, tapi karena ia tahu, sejak dulu kehadirannya dianggap beban. Ia masih ingat jelas bagaimana ibu tirinya menyuruhnya keluar rumah saat usianya baru 17, hanya karena ia tidak mampu membayar sumbangan sekolah. "Apa gunanya kamu hidup kalau cuma jadi pengemis buku?" kata ibu tirinya waktu itu. Dan ayahnya hanya diam. Risa menghela napas. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Siang harinya, saat ia sedang mengajar kelas kreativitas menulis, seseorang mengetuk pintu ruang kelas. Seorang perempuan muda dengan dandanan rapi dan aroma parfum mencolok berdiri di depan pintu. "Permisi, saya mencari Bu Risa," katanya, senyum kaku terpajang di wajahnya. Risa menoleh dan menegang seketika. Dewi, adik tirinya." Risa berdiri pelan. Matanya menatap wajah yang dulu sering mencibirnya sebagai kutu buku miskin. "Kamu ngapain kesini?" tanya Risa, tenang namun jelas tak menyembunyikan jarak. "Aku diminta ibu untuk mencari kamu." "Ayah sakit keras," kata Dewi, suaranya sedikit goyah. "Dia ingin bertemu kamu sebelum terlambat." Risa menatap lantai. Berita itu seperti palu yang menghantam dadanya. "Aku akan pikirkan," jawab Risa pelan. "Tapi bukan sekarang." Malam itu, Risa duduk di teras rumahnya, menatap sekolah yang telah menjadi pusat hidupnya. Aditya duduk di samping, sambil memegang secangkir teh hangat. "Kalau kamu ingin pergi, aku bisa menggantikan mengajar sementara," katanya lembut. "Entahlah, Di. Aku tidak tahu apa aku siap menghadapi mereka. Bertahun-tahun aku berjuang sendiri. Dan mereka bahkan tidak pernah mencariku sampai sekarang, saat mereka butuh sesuatu dariku." Aditya menggenggam tangannya. "Memaafkan bukan berarti melupakan, Riz. Tapi kamu pantas untuk melepaskan beban itu." Risa menatap mata Aditya. Dalam diam, ia tahu suaminya benar. Tapi butuh keberanian besar untuk melangkah kembali ke tempat yang dulu ia tinggalkan dengan air mata. 2 hari kemudian, Risa berdiri di depan rumah tua yang dulu pernah ia tinggali. Tak banyak yang berubah, kecuali cat tembok yang mulai kusam dan pekarangan yang tampak tak terurus. Dewi menyambut di depan pintu, matanya tampak lelah. "Ayah di kamar,"
Ibu di pasar, katanya malu kalau harus ketemu kamu duluan. Risa tak menanggapi. Ia melangkah ke kamar yang dulu pernah jadi tempat pelariannya saat dunia terasa sempit. Ayahnya terbaring lemah di ranjang, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Saat melihat Risa, mata lelaki tua itu berkaca-kaca. Risa, suaranya lirih. Maafkan ayah. Risa menelan ludah. Ia mendekat dan duduk di sisi ranjang. Air matanya mengalir. Kenapa baru sekarang, ya? Suaranya bergetar. Ayah, menyesal. Ayah terlalu diam dulu. Ayah salah karena membiarkan kamu pergi sendirian. Risa menggenggam tangan ayahnya. Hangat, tapi lemah. Aku baik-baik saja, ya. Aku punya sekolah, anak-anak yang mencintaiku, suami yang baik. Hidupku tidak berakhir di hari aku diusir. Ayahnya meneteskan air mata. Kalau begitu, ayah bisa tenang? Beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal dunia. Risa yang mengurus semuanya. Bahkan saat ibu tirinya bersikap dingin, Risa tetap bertahan. Ia tak membalas dengan dendam. Sepulang dari rumah lamanya, Risa merasa ada bagian dari dirinya yang akhirnya dilepaskan. Luka itu memang tak sepenuhnya hilang, tapi setidaknya ia telah menghadapinya. Sekolah Harapan Pelangi menyambutnya dengan pelukan anak-anak dan senyum hangat dari para relawan. Dunia kecil yang ia bangun sendiri ini kini menjadi pelipur luka, tempat ia benar-benar merasa diterima dan dihargai. Sementara itu, pemerintah kota memberikan penghargaan pendidikan komunitas terbaik kepada Sekolah Harapan Pelangi. Dalam pidato penerimaannya, Risa berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seseorang yang dulu pernah ditolak dan dijatuhkan. Tapi saya percaya, setiap anak berhak bermimpi, dan tugas kita sebagai orang dewasa adalah menjaga mimpi itu tetap hidup." Beberapa minggu kemudian, Risa menerima surat undangan dari sebuah lembaga internasional yang fokus pada pendidikan anak marginal. Mereka ingin mengundangnya ke Jakarta untuk mempresentasikan model pendidikan komunitas yang ia bangun. Risa membaca surat itu berulang kali. Ia tak percaya, dari penjaga perpustakaan hingga kini berdiri di forum pendidikan tingkat nasional. Aditya tersenyum melihat wajah Risa yang campur aduk antara tak percaya dan gugup. "Kalau kamu ke Jakarta, aku akan jagain sekolah. Tapi janji, kamu pulang dengan lebih banyak mimpi lagi, ya?" Risa tertawa pelan. "Kalau aku pulang dengan undangan membuat cabang sekolah di tempat lain, kamu siap?" Aditya tertawa. "Siap, Bu Guru." Risa berangkat ke Jakarta. Di panggung besar, ia bercerita tentang anak-anak yang dulu takut bicara tapi kini menjadi penyair. Tentang remaja jalanan yang kini bisa memperbaiki komputer dan mengajar orang lain. Tentang perubahan yang bukan datang dari uang, tapi dari hati. Audiens terpukau. Banyak yang berdiri memberi tepuk tangan. Di balik layar, seorang pengusaha pendidikan terkenal menghampirinya. "Bu Risa, saya ingin mendanai cabang sekolah ibu di beberapa kota. Apa ibu bersedia bekerja sama?" Risa menunduk. Ia masih merasa seperti gadis penjaga perpustakaan dari pinggiran kota. Tapi hari itu, ia tahu satu hal. Ia tidak kecil lagi. Mimpinya kini menjangkau lebih jauh. Beberapa bulan kemudian, Sekolah Harapan Pelangi membuka 2 cabang baru di kota-kota kecil lain. Risa tidak mengajar langsung, tapi menjadi mentor dan pengarah utama. Ia melatih para guru baru, menanamkan filosofi bahwa pendidikan bukan sekadar ilmu, tapi juga cinta dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kisah Risa menyebar ke berbagai media. Bahkan beberapa sekolah formal mulai mengadopsi metode pendekatannya, mengajar dengan hati, mendidik dengan empati. Namun bagi Risa, kebahagiaan tertingginya tetap ada pada hal-hal kecil. Melihat Intan membaca novel pertama yang ditulisnya sendiri, mendengar tawa anak-anak saat mereka berhasil membuat roket air dari botol bekas, atau saat seorang remaja menyapa, "Bu Risa, saya dapat kerja di bengkel. Dari keterampilan yang ibu ajarkan." Di suatu sore yang tenang, Risa duduk bersama Aditya di balkon rumah mungil mereka. Di bawah sana, anak-anak sedang bermain sambil membaca buku. "Kita sudah sampai sejauh ini," kata Risa pelan. Aditya menggenggam tangannya. "Dan perjalanan kita belum selesai." Risa tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, dulu ia dihina, diremehkan,
bahkan dibuang. Tapi ia memilih bertahan, belajar, dan menebar cinta. Kini, ia bukan hanya seorang guru, bukan hanya pendiri sekolah. Ia adalah pembawa cahaya di lorong-lorong gelap yang dulu membuatnya hampir menyerah. Dan kisahnya belum berakhir, karena selama masih ada satu anak yang bermimpi, ia akan terus berjalan. Hari itu, matahari baru naik setengah tinggi saat Risa dan Aditya berjalan menyusuri lorong sekolah sambil membawa berkas laporan bulanan. Tawa anak-anak terdengar riang dari ruang seni dan halaman belakang. Sejak sekolah ini berdiri, tak pernah sekalipun Risa merasa hari Senin adalah beban. Baginya, setiap hari adalah hadiah baru. Namun di balik kehangatan suasana itu, awan mendung perlahan menggantung. Bukan di langit, tapi di laporan keuangan yang Aditya sodorkan padanya pagi itu. "Riz," kata Aditya pelan. "Donatur utama kita, Bu Arini, menghentikan pendanaannya. Katanya, ada krisis internal di yayasan tempatnya bekerja." Risa terdiam. Bu Arini adalah satu dari 3 penyumbang tetap terbesar sekolah. Setiap bulan, sumbangan itu menutupi kebutuhan makan siang anak-anak dan juga gaji 2 guru relawan yang kini digaji penuh waktu. "Kalau sampai 2 bulan ke depan tidak ada pendanaan tambahan," lanjut Aditya, "kita terpaksa harus mengurangi beberapa program." Risa mengangguk pelan. Wajahnya tenang, tapi dadanya bergemuruh. Ia tahu, keputusan ini bukan tentang menyelamatkan dirinya, tapi menyelamatkan anak-anak yang telah menggantungkan harapan di sekolah ini. Di sore yang sama, Risa duduk di ruang guru yang kecil namun nyaman. Di depannya, duduk 2 relawan senior, Bu Lilis dan Pak Teguh. Keduanya sudah ikut sejak awal sekolah berdiri. "Kalau harus mengajar tanpa gaji beberapa waktu, saya siap," ucap Bu Lilis tanpa ragu. Pak Teguh menambahkan, "Saya juga. Bahkan kalau perlu, saya bisa bantu cari bahan ajar dari rumah. Yang penting anak-anak tetap belajar." Air mata Risa hampir jatuh. Ia mengangguk dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Namun badai tak datang sendiri. 2 hari kemudian, sebuah surat dari Dinas Pendidikan datang ke sekolah. Surat itu meminta Risa segera hadir untuk klarifikasi laporan warga bahwa Sekolah Harapan Pelangi menjalankan pendidikan tanpa izin resmi dan menggunakan kurikulum liar yang menyesatkan anak. Risa menatap surat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu siapa di balik laporan itu, Bu Nur Hayati, istri ketua RW lama yang pernah marah besar saat anaknya memilih sekolah gratis di tempat Risa daripada ikut bimbingan belajar mahal miliknya. "Dia belum selesai, rupanya," gumam Risa lirih. Risa datang ke kantor dinas dengan membawa semua berkas legalitas yang ia miliki, surat izin operasional, laporan kegiatan bulanan, dokumentasi kerjasama dengan relawan internasional, serta testimoni dari wali murid. Ia tak datang sendiri. Ia ditemani oleh Aditya dan 2 siswa alumni yang kini menjadi mahasiswa pendidikan. Di ruang rapat dinas, seorang pejabat berwajah kaku membuka pembicaraan. "Bu Risa, kami mendapat laporan bahwa sekolah ibu tidak terdaftar secara resmi dalam struktur pendidikan nasional." Risa menjawab dengan tenang, "Betul, Pak. Karena kami mendaftar sebagai pendidikan komunitas berbasis informal. Tapi kami tetap mengikuti standar kurikulum nasional sebagai acuan dasar." Ia memaparkan semua dokumen, termasuk surat perjanjian kerjasama dengan beberapa universitas swasta yang mengirimkan mahasiswa untuk magang mengajar di sana. Setelah lebih dari 1 jam diskusi intens, salah satu pejabat akhirnya berkata, "Kami perlu kunjungan langsung. Kalau sesuai, kami akan bantu legalisasinya agar ibu tidak terus-menerus diganggu oleh oknum luar." Risa mengangguk. Meski merasa direpotkan, ia tahu inilah langkah penting untuk membuat sekolahnya berdiri lebih kokoh. Keesokan harinya, tim dari dinas datang ke sekolah. Mereka terkejut ketika melihat suasana yang hangat dan tertib. Anak-anak tidak hanya belajar pelajaran umum, tapi juga keterampilan hidup, menjahit, berkebun, membuat karya daur ulang, bahkan bermain teater. Salah satu anak, Ilham, menghampiri seorang pejabat dan berkata, "Saya dulu sering bolos, Pak. Tapi setelah sekolah ini ada, saya mau datang terus. Karena di sini, saya nggak dimarahin, tapi diajak ngobrol kalau salah." Pejabat itu tersenyum kaku, mungkin menahan malu karena datang dengan niat menyelidik. Setelah kunjungan berakhir, mereka berkata pada Risa,
Kami akan bantu proses legalisasinya. Bahkan jika ibu mau, sekolah ini bisa jadi contoh bagi program pendidikan komunitas di wilayah-wilayah terpencil. Namun badai belum benar-benar usai. Dewi, adik tirinya, datang ke sekolah sore hari dengan wajah penuh kekhawatiran. Risa, ibu kena stroke ringan. Tapi yang lebih parah, rumah warisan ayah mau disita bank. Ternyata ayah punya utang yang belum lunas. Risa menatap adiknya dengan heran. Aku tidak tahu ayah punya utang. Dewi menunduk. Karena kamu enggak tinggal di rumah. Semua surat dan tagihan ditahan ibu selama ini. Risa terdiam sejenak. Kamu kesini karena ingin aku bantu. Dewi mengangguk pelan. Aku tahu mungkin aku enggak pantas minta tolong. Tapi kamu satu-satunya yang mungkin bisa bantu ibu sekarang. Risa menarik napas panjang. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi, ia masih menyimpan luka dari masa lalu. Di sisi lain, ia tak ingin menjadi seperti mereka yang membiarkan orang lain menderita demi dendam. Berapa yang kalian butuhkan? Dewi menyebut angka yang cukup besar. Risa tahu, itu bisa menutup pengeluaran sekolah selama 2 bulan. Ia tidak langsung menjawab. Ia bilang akan berpikir. Malam itu, Risa duduk termenung di taman kecil samping rumah. Aditya datang membawakan secangkir susu hangat. Kamu masih mikirin soal rumah itu? Risa mengangguk. Aku takut aku jatuh ke lubang yang sama. Dulu aku buang waktuku hanya untuk membuktikan aku bisa. Tapi sekarang, saat mereka datang meminta tolong, apa aku harus tetap bantu? Aditya duduk di sampingnya. Kamu enggak harus jadi pahlawan buat orang yang pernah menjatuhkanmu. Tapi kadang, memaafkan bukan soal mereka. Tapi soal kamu. Soal kedamaian hatimu sendiri. Akhirnya, Risa memutuskan untuk membantu. Tapi tidak dengan uang tunai. Ia meminta bantuan salah satu rekan yang bekerja di koperasi simpan pinjam untuk menjadwalkan cicilan utang rumah itu agar tidak disita. Risa membayar uang muka dan membantu pengurusan surat jaminan. Saat ia menyerahkan surat perjanjian cicilan itu kepada Dewi, adiknya meneteskan air mata. Terima kasih, Riz. Aku nggak tahu harus bilang apa. Risa hanya tersenyum tipis. Aku bantu bukan karena ibu atau kamu pantas dibantu. Tapi karena aku tahu, hidup bukan tentang membalas, tapi tentang memilih jalan yang lebih ringan untuk hati sendiri. Beberapa minggu kemudian, badai mereda. Pendanaan dari donatur baru datang. Sebuah perusahaan yang sebelumnya tertarik setelah melihat presentasi Risa di Jakarta, kini secara resmi menjadi mitra sekolah. Legalitas pendidikan komunitasnya pun disahkan, membuat sekolah itu menjadi satu-satunya yang berizin penuh di wilayah tersebut. Anak-anak tetap belajar dengan riang, dan setiap minggu kini ada program, Orang Tua Berbagi, di mana para wali murid ikut mengajar keterampilan kepada anak-anak, dari membuat keripik singkong hingga mengelola uang sederhana. Sekolah Harapan Pelangi bukan lagi sekadar tempat belajar. Ia menjadi komunitas. Rumah harapan. Di akhir bulan, sebuah surat datang dari Kementerian Pendidikan. Risa dinominasikan untuk penghargaan tokoh perubahan sosial di bidang pendidikan. Namanya akan disandingkan dengan pendidik hebat lainnya dari seluruh Indonesia. Aditya memeluknya dari belakang sambil tertawa kecil. Lihat, semua badai itu ternyata menyiapkan kamu untuk naik ke puncak baru. Risa tersenyum. Tapi aku nggak pernah niat naik kemana-mana. Aku cuma ingin anak-anak itu tahu bahwa mimpi mereka penting. Di papan tulis ruang kelas, Risa menulis kalimat sederhana. Kita bukan harus jadi orang besar. Tapi harus jadi orang yang mengangkat orang lain untuk bermimpi lebih besar. Anak-anak membaca dan mencatat. Beberapa bahkan menyalinnya di buku harian mereka. Dan hari itu, Risa tahu satu hal. Mimpi yang dilandasi kasih, tak akan pernah sia-sia. Angin pagi di kota Jakarta terasa berbeda dari sejuknya udara desa. Risa berdiri di balkon kamar hotel yang disediakan panitia, menatap gedung-gedung tinggi yang seolah menjulang menantang langit. Rasanya seperti mimpi, dulu ia hanya seorang gadis desa yang dihina karena tak punya masa depan. Kini ia hadir sebagai calon penerima penghargaan tokoh perubahan sosial bidang pendidikan nasional. Aditya duduk di kursi kecil dalam kamar, sibuk membaca ulang pidato yang akan dibacakan Risa nanti malam. Meski ia tak suka panggung dan perhatian,
Hari itu ia ingin istrinya berdiri tegak, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak-anak yang selama ini tumbuh bersamanya dalam perjuangan. Kamu siap? Tanya Aditya pelan. Risa menoleh, senyum tipis di wajahnya. Aku lebih gugup daripada saat pertama kali ngajarin anak-anak menghitung di kelas yang dindingnya dari triplek. Aditya tertawa kecil. Tapi sekarang kamu yang bakal berdiri di panggung ber-AC dengan karpet merah dan kamera nasional. Risa mendesah. Justru itu yang bikin gugup. Malam hari, aula besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tampak megah. Para undangan datang dengan jas dan kebaya. Tokoh-tokoh penting duduk di kursi depan. Presenter terkenal menjadi pembawa acara, dan lampu sorot sesekali menyilaukan mata. Ketika nama Risa disebut sebagai satu dari 5 nominator utama, ia melangkah ke panggung. Suaranya pelan tapi tegas saat menyampaikan pidato. Saya bukan siapa-siapa. Hanya seorang anak kampung yang pernah dihina karena terlalu sederhana. Tapi saya percaya satu hal, pendidikan bukan soal papan tulis dan nilai ujian. Pendidikan adalah soal memberi anak alasan untuk bangun setiap pagi dan percaya bahwa masa depannya layak diperjuangkan. Di antara hadirin, beberapa orang mengangguk. Sebagian terdiam. Namun ketika pidatonya selesai, ruangan itu meledak dalam tepuk tangan panjang. Risa turun dari panggung, dan air matanya hampir tumpah. Bukan karena penghargaan itu, tapi karena ia tahu, di ujung desa sana, anak-anak yang dulu dipandang sebelah mata kini punya panutan. Beberapa hari setelah kembali dari Jakarta, suasana di sekolah lebih ramai dari biasanya. Telepon terus berdering. Wartawan, pejabat lokal, dan bahkan influencer pendidikan mulai berdatangan. Bu Risa, bagaimana rasanya jadi inspirasi nasional? Bu Risa, apa sekolah ini akan buka cabang di kota? Bu Risa, bisa bikin program webinar untuk guru-guru daerah? Risa menjawab semua pertanyaan dengan sabar, tapi ada satu pertanyaan yang diam-diam mengganggunya. Bu Risa, setelah semua ini, apa ibu tidak berpikir untuk maju ke dunia politik agar perubahan bisa lebih luas? Pertanyaan itu datang dari seorang pejabat daerah yang diam-diam mulai mendekati Risa. Tapi Risa hanya tersenyum. Saya lebih suka berada di kelas, bukan di kursi rapat. Namun perubahan membawa tantangan baru. Salah satu media online menulis judul bombastis, "Pendidikan Sukses dari Perempuan Sederhana, tapi benarkah semua transparan?" Berita itu menyiratkan bahwa dana bantuan dari donatur internasional yang masuk ke sekolah Risa tidak sepenuhnya digunakan untuk pendidikan. Bahkan menyebutkan adanya dugaan penyelewengan dana program pelatihan. Aditya yang membaca berita itu lebih dulu, langsung mengunci pintu ruang kerja Risa dan menaruh ponsel pelan di mejanya. Berita fitnah. Tapi mereka punya banyak pembaca. Risa membaca artikel itu dengan tenang. Ia tahu, semakin tinggi ia berdiri, semakin kencang angin berhembus. Kita harus jawab dengan fakta, kata Risa. Kita akan buka laporan keuangan kita ke publik. Semua catatan, bukti transaksi, dan arsip. Kita upload di situs resmi sekolah. Hari itu juga, Risa mengumpulkan semua staf dan relawan. Mulai sekarang, katanya, kita akan lebih terbuka dari sebelumnya. Semua pengeluaran, mulai dari beli spidol sampai biaya listrik, kita arsipkan dan publikasikan. Ia juga mengundang lembaga audit independen dari universitas untuk memverifikasi keuangan sekolah mereka secara menyeluruh. Dalam waktu 2 minggu, hasil audit keluar, tidak ditemukan satu pun penyalahgunaan dana. Risa tak puas hanya dengan membungkam tuduhan. Ia mengundang media yang sempat menulis berita miring untuk datang langsung melihat kegiatan mereka. Kali ini, mereka tak hanya datang membawa kamera, tapi juga pulang membawa hati yang luluh. Dalam 2 hari, media itu menulis artikel baru. Risa dan Sekolah Harapan Pelangi, contoh transparansi dan integritas pendidikan Indonesia. Namun tidak semua orang senang dengan keberhasilan Risa. Beberapa sekolah swasta di sekitar desa mulai merasa tersaingi dan mulai menebar isu bahwa Risa mengambil murid dari sekolah lain demi popularitas. Bahkan, seorang kepala sekolah sempat melarang siswanya ikut lomba kreativitas yang diadakan bersama sekolah Risa. Risa tahu, konflik semacam itu bukan hal baru. Tapi kini, ia tidak sendiri. Wali murid mulai turun tangan.
Mereka membuat surat pernyataan terbuka yang menyatakan dukungan penuh pada Sekolah Harapan Pelangi dan menyebut sekolah itu sebagai tempat di mana anak-anak kami belajar tentang kehidupan, bukan hanya pelajaran. Bahkan, beberapa orang tua dari luar desa mulai mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah Risa. Di tengah hiruk-pikuk itu, Risa mendapat undangan khusus dari kementerian untuk menjadi pembicara dalam Forum Internasional Pendidikan di Yogyakarta. Ia ragu. Aku bukan akademisi. Aku bukan dosen. Apa pantas aku berdiri di forum seperti itu? Aditya menggenggam tangannya. Kamu bukan diundang karena gelar. Kamu diundang karena keringat, keberanian, dan kasihmu pada anak-anak. Akhirnya, Risa menerima. Dan di panggung forum itu, di hadapan delegasi dari 5 negara Asia Tenggara, ia menceritakan kisah tentang anak bernama Ilham, yang dulunya selalu mencuri sandal untuk dijual demi makan, tapi kini jadi penulis puisi terbaik di sekolah. Forum itu hening. Kemudian tepuk tangan panjang terdengar. Dan satu perwakilan dari negara tetangga menghampiri Risa dan berkata, "Kami ingin mengunjungi sekolahmu. Kami ingin belajar dari kamu." Malam itu, Risa duduk di beranda rumah kecilnya. Aditya menuangkan teh hangat, dan dari jendela terdengar tawa anak-anak yang masih bermain di lapangan. "Dulu aku takut bermimpi," bisik Risa. "Karena aku pikir mimpi hanya untuk orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi." Aditya menatapnya hangat. "Tapi sekarang kamu mengajarkan mimpi itu untuk semua orang. Bahkan ke negara lain." Risa tersenyum. "Aku hanya ingin satu hal. Agar tidak ada lagi anak yang merasa kecil karena hidupnya sederhana. Karena dari kesederhanaanlah kadang muncul cahaya yang paling murni." Di meja ruang tengah, sebuah undangan dari luar negeri tergeletak. Sebuah universitas di Jepang mengundang Risa untuk menjadi pembicara tamu dalam program pendidikan sosial masyarakat. Tapi Risa belum memutuskan. Ia menatap foto anak-anak di dinding. Lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku belum selesai di sini." Tahun itu, pagi pertama bulan Juli menyambut Risa dengan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan akan benar-benar terjadi. Bangunan sekolah 3 lantai berdiri megah di atas tanah yang dulu hanya dipenuhi ilalang dan sampah. Di atas gerbang tertulis, "Sekolah Harapan Pelangi, untuk anak jalanan, dari hati yang paling dalam." Risa berdiri di depan gerbang itu dengan mata berkaca-kaca. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya. Suara tawa anak-anak dari halaman belakang mengisi udara seperti lagu kemenangan yang menggetarkan hati. Semua ini berawal dari gubuk reot yang ia sewa dengan sisa gaji sebagai penjaga perpustakaan. Dari kepercayaan kecil bahwa setiap anak, siapapun dia, berhak bermimpi. Hari peresmian sekolah itu dihadiri ratusan orang. Ada pejabat pendidikan, jurnalis nasional, donatur dari luar negeri, dan tentu saja, anak-anak jalanan yang kini mengenakan seragam sederhana dan wajah penuh harapan. Risa naik ke panggung. Ia tak membawa teks pidato. Ia bicara dari hati. "Hari ini bukan tentang saya. Ini tentang kalian semua yang pernah dihina, diremehkan, ditertawakan karena hidup kalian tidak ideal. Sekolah ini bukan hanya bangunan, tapi bukti bahwa cinta, kerja keras, dan doa bisa mengubah nasib. Dan kalian, anak-anak, adalah harapan bangsa. Kalian bukan beban. Kalian adalah cahaya." Saat ia turun dari podium, anak-anak berdiri, bertepuk tangan sambil meneriakkan, "Bu Risa! Bu Risa! Kami cinta Bu Risa!" Air mata Risa tak bisa dibendung. Ia memeluk satu persatu anak-anak itu. Ada di antara mereka yang dulu mencuri makanan untuk bertahan hidup. Ada yang ditinggalkan orang tua. Tapi hari itu, mereka semua adalah murid. Mereka punya guru. Dan yang paling penting, mereka punya masa depan. Semenjak itu, hidup Risa tak lagi sunyi. Ia diundang ke banyak tempat untuk berbagi cerita. Tapi ia tetap tinggal di desa itu. Tetap datang setiap pagi ke sekolah. Tetap menyapa satu persatu murid, membelai kepala mereka, dan menyelipkan semangat dalam setiap senyum. Namun, satu hal yang belum pernah ia temui selama ini adalah cinta untuk dirinya sendiri sebagai wanita. Ia terlalu sibuk mengasihi orang lain, hingga lupa bahwa ia juga pantas dicintai. Sampai suatu hari, datang seorang pria dari Jakarta,
seorang arsitek muda bernama Reza yang ditugaskan membuat desain asrama untuk anak-anak yatim piatu yang akan dibangun di belakang Sekolah Harapan Pelangi. Risa mengenalnya dalam rapat tim yayasan. Reza bukan pria yang banyak bicara. Ia lebih sering mengamati, mencatat, dan tersenyum kecil saat mendengar anak-anak tertawa dari halaman sekolah. Beberapa kali mereka berdiskusi panjang soal bangunan, tapi entah sejak kapan, obrolan mereka bergeser dari soal ruangan ke soal hidup. Kenapa kamu gak pernah ambil tawaran kerja ke luar negeri, Risa? Padahal kamu bisa, tanya Reza di suatu sore ketika mereka duduk di bangku taman sekolah. Risa menatap langit senja. Karena tempatku di sini. Aku ingin tetap menjadi bagian dari setiap langkah mereka. Reza mengangguk. Jarang ada orang seperti kamu. Dunia terlalu sibuk mengejar nama, lupa memberi makna. Risa hanya tersenyum. Aku juga manusia biasa, Reza. Aku juga lelah. Tapi entah kenapa, setiap lihat mata anak-anak itu, lelahku hilang. Hari-hari setelah itu, kedekatan mereka tumbuh perlahan. Reza mulai datang lebih sering meski proyek sudah selesai. Ia membawa buku cerita untuk anak-anak, ikut menemani Risa mengajar saat guru lain berhalangan. Dan tanpa mereka sadari, hati mereka saling terikat. Sampai suatu malam, setelah acara kecil perayaan ulang tahun sekolah ketiga, Reza mengajak Risa ke halaman belakang. Di sana, sudah berdiri anak-anak dengan lilin-lilin kecil, membentuk huruf-huruf besar. Bu Risa, mau nggak jadi istrinya Pak Reza? Risa terdiam. Reza berlutut, memegang kotak cincin kayu yang sederhana. Aku tahu kamu sudah punya semua yang kamu butuhkan untuk hidup bahagia. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin jadi orang yang berjalan di sampingmu. Bukan untuk mengubahmu, tapi mendukungmu. Bolehkah? Anak-anak berseru-seru kecil, wajah-wajah kecil itu menatap penuh harap. Risa mengangguk. Air matanya mengalir, dan tawa pecah di udara malam yang lembut. Aku mau, jawabnya. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di lapangan sekolah. Semua anak-anak menjadi pengiring pengantin. Buket bunga dibuat dari kertas daur ulang hasil karya murid-murid. Tidak ada gaun mewah. Tidak ada pesta besar. Tapi semua yang hadir sepakat, itu adalah pernikahan paling tulus yang pernah mereka saksikan. Risa dan Reza membangun rumah kecil tak jauh dari sekolah. Rumah itu terbuka untuk siapapun yang butuh tempat pulang. Tahun demi tahun berlalu. Murid-murid pertama Sekolah Harapan Pelangi kini sudah tumbuh. Ada yang melanjutkan kuliah dengan beasiswa, ada yang membuka usaha kecil, ada yang menjadi relawan pendidikan seperti Bu Risa dulu. Salah satunya, Ilham, anak yang dulu pendiam dan pemalu, kini menjadi dosen muda di universitas ternama. Saat kembali ke sekolah itu untuk reuni pertama, ia memeluk Risa erat dan berbisik. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku sekarang masih jual tisu di perempatan jalan. Risa menangis malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang meluap. Ia merasa hidupnya tak sia-sia. Suatu pagi, Risa duduk di perpustakaan sekolah. Di hadapannya, selembar surat dari Kementerian Pendidikan dan surat lain dari PBB. Keduanya berisi undangan dan penghargaan internasional. Tapi Risa hanya tersenyum, lalu meletakkannya pelan. Ia melihat kalender dinding, lalu bangkit. Hari itu adalah hari pertama kelas, mimpi dan harapan, kelas yang ia buat khusus untuk anak-anak yang masih takut bermimpi karena hidup keras yang mereka jalani. Ia masuk ke kelas. Anak-anak sudah duduk rapi. Hari ini, katanya sambil menulis di papan tulis, kita belajar satu hal penting. Ia menulis, kamu tidak harus kaya untuk menjadi luar biasa. Kamu hanya harus percaya bahwa kamu bisa membuat perubahan. Anak-anak menatapnya dengan mata berbinar. Dan Risa tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia tidak sendiri. Ia punya suami yang mendukung. Ia punya anak-anak yang mencintai. Dan yang terpenting, ia punya dunia kecil yang telah ia ubah, dari kehinaan menjadi harapan.